Jadi teknik ekstraksi yang akan saya lakukan pada video kali ini yaitu dengan judul kasus ekstraksi akar ganda posterior yang bawah pada kasus infeksi disertai adanya abses. Untuk skenarionya adalah untuk teknik ekstraksi yang akan dilakukan pada video kali ini yaitu dengan judul kasus bedah jaringan keras berupa lumpektomi M3 rahang bawah pada kasus gigi infeksi. Untuk skenarionya adalah kemudian untuk alat dan bahan yang akan dipergunakan pada kasus ini yaitu pastikan operator sudah menggunakan alat pelindung diri yang berupa masker, handscoon, dan nurse cap. Untuk tahapan kerjanya di sini yang pertama kita siapkan persiapan pasien dan operator terlebih dahulu. Kita persiapan duduk, kemudian cek tekanan darah pasien, setelah itu persiapan alat dan bahan, kemudian informasikan mengenai info konsen kepada pasien terhadap tindakan yang akan dilakukan. Kemudian ada area yang akan anestesi kita keringkan terlebih dahulu menggunakan kapas pada gigi 48. Asumsikan gigi paling belakang ini yaitu gigi M3 infaksi. Setelah itu, setelah dikeringkan kita lakukan asepsis menggunakan povidon iodin. Kita asepsis dengan gerakan sirkular selama 15 detik. Kemudian setelah itu kita palpasi fossa retromandibularnya dengan telunjuk hingga menempel linia oblik eksterna. Kemudian cari linia oblik interna. Kemudian posisikan siringnya berada di antara kedua premolar kontralateral. Posisikan siringnya berada di antara kedua premolar kontralateral. Kemudian arahkan jarum sejajar dengan dataran oklusal gigi. Gigi-gigi mandibular ke arah ramus dan jari. Kemudian lakukan gerakan ipsilateral sampai jarum menyusuri tulang dan terbebas dari tulang sampai menyisakan seperempat jarum. Setelah itu lakukan aspirasi. Jika negatif maka dipunahkan anestesikum secara perlahan sebanyak 1 cc. Setelah itu lakukan aspirasi untuk menganestesi nervus alveolus inferior. Kemudian tarik jarum hingga menyisakan setengah, kemudian aspirasi lagi, dipunahkan anestesikum sebanyak 0,5 cc untuk menganestesi nervus lingualis. Setelah itu lanjutkan dengan anestesi blok nervus alveolus inferior untuk menganestesi corpus mandibular dan bagian inferior ramus ascendens pada sisi yang dianestesi. Seluruh gigi rahang bawah termasuk jaringan penyangga dan nervus alveolus pada sisi yang dianestesi. Kemudian lakukan anestesi infiltrasi nervus buccalis longus dengan memasukkan jarum sejajar korpus mandibular dengan bevel mengarah ke bawah pada lipatan mukosa di area bukal gigi 48 dan di sekitar gigi 48. Lakukan aspirasi. Jika negatif, maka dipunahkan anestesikum setiap lawan sebanyak 0,5 cc. Kemudian cek anestetikum menggunakan skena manual atau sonde. Kita cek pada area gigi 48. Kita tanyakan pada pasien apakah sudah terasa kebas, Bu, atau masih terasa sakit. Sudah kebas, Dok. Oh, berarti tandanya cairan anestesikum sudah mulai bekerja. Setelah itu lakukan insisi horizontal, yaitu dengan menggunakan flat mucoprestellar, di mana mucoprestellar ini untuk membuka busi sampai ke tulang atau alveolarnya terlihat. Pertama lakukan insisi horizontal tegak lurus pada daerah distal molar kedua sampai ke ramus. Kemudian setelah itu dari sisi distal molar kedua dilakukan insisi semi vertikal. Kemudian setelah itu sebelah mesial molar kedua sampai ke formis kira-kira sampai apex molar pertama. Setelah itu kita lepaskan mucoperiosteum menggunakan respiratorium sehingga struktur tulang yang menutupi gigi respiratorium terbuka dengan respiratorium agar struktur tulang alveolar terlihat. Kita sibakan menggunakan respiratorium. Kemudian setelah itu gunakan bur tulang atau lembur untuk membuat lubang di tulang yang mengelilingi mahkota gigi infaksi. Setelah itu kemudian gigi diungkit menggunakan elevator. Kan ini elevator. Gigi diungkit menggunakan elevator. Apabila gigi tidak dapat terbawa keluar, maka dapat dilakukan separasi gigi. Selanjutnya mahkota gigi dipotong menggunakan fissure bur. Kan ini fissure bur.
Mahkota gigi dipotong bagi 2. Setelah itu kemudian mahkota dikeluarkan dengan menggunakan elevator. Mahkota dikeluarkan dengan menggunakan elevator. Setelah itu, sesudah melakukan pencabutan, sikat gigi diperiksa kembali menggunakan kuret. Mahkota gigi ini sudah diambil. Asumsikan ini tinggal soket gigi. Setelah itu, haluskan tepian tulang menggunakan bom. Haluskan tepian tulang pada soket. Asumsikan ini tinggal soket. Mahkota gigi sudah diambil. Tepian tulang dan jaringan periodontal menggunakan bone file, jaringan granulasi. Kemudian lakukan spooling menggunakan povidone iodine pada soket bekas pencabutan. Setelah itu, lakukan suturing menggunakan benang jahit dengan teknik intercrete sutur. Teknik untuk suturing yaitu yang pertama, kita lakukan dari daerah mukosa bergerak ke mukosa tidak bergerak. Setelah itu, untuk tepi dari lukanya ini yaitu 2-3 mm. Untuk tepian dari jarumnya itu 4 mm. Kemudian tarik simpul sebanyak 2-3 kali. Setelah itu tarik simpul lagi yang terakhir. Setelah itu selesai, lakukan penjahitan 2-3 penjahitan. Setelah itu selesai, kita berikan medikasi untuk suturingnya seperti ini. Setelah itu, setelah dilakukan suturing, kita lakukan medikasi berupa antibiotik amoxicillin 500 mg 3 kali sehari dan analgesik berupa samafenamat 500 mg 3 kali sehari. Jika terasa sakit, bisa diberikan obat kumur juga berupa chlorhexidin. Setelah itu kita lakukan edukasi terhadap pasien dan instruksi. Yang pertama, dilarang memainkan bekas pencabutan atau bekas pembedahan dengan menggunakan lidah, dilarang makan dan minum yang panas terlebih dahulu, mengunyah pada sisi yang tidak dilakukan pencabutan. Kemudian tetap menjaga kebersihan tangan lidah, dan yang terakhir, apabila terjadi perdarahan secara hebat, maka segera datang ke dokter gigi kembali. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.